Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi sama Umi Okta Piani yang mengajar pelajaran prakib atau fikih kelas 4 nih. Boleh siapkan, keluarkan bukunya, buku fikihnya, dan boleh keluarkan pena atau pensil dan buku tulisnya juga. Kalau misalnya ada hal yang penting, boleh dicatat ya. Baiklah anak-anak Umi sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau sudah disiapkan buku prakibnya, kita buka halaman sampai di mana kemarin? Sampai waktu mengeluarkan zakat fitrah ya. Berarti sekarang lanjut ke penerimaan zakat fitrah. Oke. Halaman 10. Halaman 10 itu ada nomor 7 penerimaan zakat fitrah. Nah, kita lihat di situ, orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Jadi, orang yang berhak menerima zakat sebutannya mustahik. Orang yang berhak menerima zakat fitrah seluruhnya ada 8 golongan. Ada 8 golongan. Akan tetapi, orang-orang fakir dan miskin harus lebih diutamakan. Orang-orang yang berhak menerima zakat terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60. Kalian bisa dibaca di situ, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat. Amil zakat itu panitia zakat ya, yang menerima zakat. Terus yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, orang yang masuk Islam. Terus untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat ke-60. 8 golongan yang dimaksud tadi yang berhak menerima zakat itu yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat mu'alaf, yang kelima hamba sahaya, yang keenam gorim, yang ketujuh fisabilillah, dan yang ke-8 ibnu sabil. Jelasin satu-satu. Yang pertama, fakir. Fakir itu orang yang tidak mempunyai harta atau tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Terus kehidupan sehari-harinya serba kekurangan. Nah, itu fakir ya namanya. Jadi dia itu tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan tetap. Jadi misalnya apapun dilakukannya asal itu dapat uang. Kalau kayak Umi kan misalnya Umi bekerja sebagai guru. Nah, guru itu kan sudah tetap gitu ngajarnya, pekerjaannya sebagai guru pengajar. Kalau fakir tadi adalah pekerjaan yang tidak tetap, orang yang tidak bekerja dengan tetap. Terus pendapatan sehari-harinya kurang. Tuh, yang kedua adalah miskin. Miskin itu yaitu orang yang mempunyai harta dan pekerjaan tapi tidak cukup untuk memenuhi kehidupan mereka, untuk mereka sehari-hari. Kegiatannya seperti mungkin untuk bayaran sekolah, untuk makan, dan lain-lain sebagainya. Tapi dia punya pekerjaan, tapi hasil dari pekerjaan itu kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Itu ya. Yang ketiga, amil zakat. Amil zakat itu adalah orang yang bekerja mengurus zakat, atau kalau sering kita dengar itu panitia zakat. Jadi amil zakat tadi itu tuh seperti panitia zakat ya, yang menerima zakat. Terus yang menimbang beras untuk dibagikan, yang menghitung uang untuk dibagikan ke orang yang berhak menerima zakat. Yang keempat adalah mu'alaf.
Mu'alaf itu apa? Jadi mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam, sedangkan imannya masih belum teguh. Nah, jadi yang keempat itu yang berhak menerima zakat adalah mu'alaf, orang yang baru masuk Islam atau orang yang pindah agama ke agama Islam. Yang kelima, hamba sahaya. Hamba sahaya itu disebut juga budak belian, yaitu orang yang dikuasai majikannya. Nah, jadi hamba sahaya itu pada zaman Rasulullah dulu adalah orang yang dibeli untuk dipekerjakan di rumahnya, kayak gitu. Yang keenam adalah gharim, yaitu orang yang mempunyai utang tapi dia tidak mampu untuk melunasinya. Orang yang punya hutang tapi dia nggak bisa bayar hutangnya tersebut, dia juga berhak menerima zakat karena dia banyak hutang. Yang ketujuh itu fisabilillah. Fisabilillah itu adalah orang yang sedang berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang sering syiar, sering memperjuangkan keagamaan agama Islam, yang menegakkan agama Islam ya. Yang terakhir itu adalah ibnu sabil atau musafir, yaitu orang yang memerlukan bantuan karena kehabisan bekal dalam perjalanannya. Jadi misalnya ada orang yang musafir atau sedang dalam perjalanan dan dia memerlukan bantuan karena di perjalanan dia mungkin kehabisan uang atau kehabisan stok makanan, itu juga berhak mendapatkan zakat fitrah. Oleh karena itu, zakat fitrah harus disalurkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan, seperti orang fakir dan miskin tadi. Jangan sampai orang yang berkecukupan dalam harta ya, atau sering kita dengar itu orang yang kaya raya mendapatkan zakat fitrah, sehingga orang yang membutuhkan tidak mendapatkan bagian dari pembagian zakat fitrah. Nah, itu yang salah ya. Sudah habis, ada rangkuman dan ada ayo berlatih bab 1. Nah, kalian mulai kerjakan soal-soalnya dari dari nomor 1 sampai nomor 15 dan lanjut bagian B dan C. Ini semua gampang. Bagi yang mendengarkan, semuanya akan langsung jawab dengan cepat ya. Oke. Udah habis ya materi bab 1. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Semoga semuanya dapat mendengarkan dan menyimak dengan jelas. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.